Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kembali kita di dalam renungan di hari Rabu, di dalam persekutuan doa keluarga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di malam yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, Allah sumber kehidupan, sumber pertolongan, dan sumber berkat kami. Sungguh kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, dan perkenankan pada kesempatan malam hari ini kami bersekutu di dalam doa, dan kami rindu juga akan firman Tuhan yang menguatkan, yang senantiasa mengingatkan kami bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu, hamba-Mu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, pada kesempatan hari Rabu ini, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan saya mengambil dari tema sadar, renungan sadar Sinode GKJ di hari Rabu 24 Juni 2020 dengan tema menolong sesama. Dan saya akan membacakan salah satu bacaan yang menjadi dasar kita dalam merenungkan firman Tuhan, yakni dari salah satu bacaan leksionari hari ini, terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 28 sampai dengan 34. Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Kata Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Natsnya yang akan kita renungkan adalah di ayat 34. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, cerita yang kita telah terima melalui cerita Alkitab ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang sedang mengadakan perjalanan ke daerah orang Gadara yang berada di seberang Danau Galilea, yang memang ditinggali oleh mayoritas orang non-Yahudi, sehingga daerah ini dianggap oleh orang Yahudi adalah daerah di luar karya penyelamatan Allah. Namun di dalam pemahaman itu, ternyata di sana Tuhan Yesus berjumpa dan memulihkan 2 orang yang kerasukan setan. Dikisahkan bahwa setan yang merasuki kedua orang itu sangat kuat dan menakutkan banyak orang, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah itu tidak berani melewati area pekuburan itu. Jadi gambarannya memang oleh karena ada kondisi demikian,
banyak orang tidak berani melewati area perkuburan itu, apalagi berinteraksi dengan orang yang kerasukan tadi. Dalam hal ini tentunya Tuhan Yesus tidak sedang tersesat ketika memang berjalan melewati daerah perkuburan itu. Tetapi di sini ada kehendak Allah yang harus dinyatakan. Ada rencana indah yang dinyatakan menuntun langkah Tuhan Yesus untuk pergi ke sana. Dan ternyata setan-setan itu sepertinya mengetahui karena kasihnya Tuhan Yesus tidak berkenan bahwa ada ciptaan Bapa yang kerasukan setan. Jadi setan mengerti bagaimana oleh karena kasih Tuhan Yesus pada seluruh ciptaan, melihat ciptaan Bapa ada yang kerasukan setan. Mereka sadar akan diusir dari tubuh orang itu, sehingga meminta Tuhan Yesus untuk memperkenankan mereka merasuki kawanan babi. Dalam hal ini setan mengerti apa yang akan ditindakkan oleh Tuhan Yesus pada mereka, sehingga mereka ingin supaya mereka masuk dalam kawanan babi. Akhirnya babi-babi tersebut terjun menuruni tebing ke dalam danau dan mati lemas di dalam air. Ini menjadi sebuah hal yang luar biasa ketika Tuhan Yesus menyatakan pertolongan kepada orang yang terjerat oleh karena kerasukan setan. 2 orang tadi. Dan ini menjadi sebuah hal yang menjadi refleksi kita. Di balik kondisi saat itu secara sosial, mereka berada di perkuburan dan mereka jelas tidak berinteraksi dengan yang lain, tetapi Tuhan Yesus nyata menolong mereka. Dan di sini kita melihat bahwa kenyataan bahwa namun anehnya penduduk kota itu tidak bersyukur atas pulihnya 2 orang yang kerasukan setan sampai harus mengusir rombongan Tuhan Yesus itu di nats tadi. Ternyata peristiwa yang luar biasa tadi, peristiwa keselamatan, pertolongan yang luar biasa karena hadirnya Tuhan Yesus menolong mereka untuk tidak lagi dirasuki setan, justru tidak menjadi berita sukacita, justru tidak menjadi sebuah berita yang membuat damai sejahtera bagi orang, malah membuat entah itu keresahan atau bagaimana sehingga membuat mereka mengusir Tuhan Yesus dan rombongan, dalam hal ini para murid. Ini yang menjadi sebuah refleksi. Keselamatan manusia sering terabaikan demi harta benda atau batas-batas sosial dan agama yang dianggap lebih berharga. Kalau menolong orang lain terkadang kita masih berpikir tentang apa yang harus kita tolong. Kita berpikir bagaimana kita menolong dengan apa yang kita miliki. Atau terkadang ada batas sosial, apakah ini setara dengan kedekatanku, relasiku dan sebagainya. Atau mungkin dalam hal ini lebih dari itu, kepercayaan. Nah terkadang kita masih asik dalam hal menolong sesama kita, seiman kita. Dan kita terkadang membatasi itu tanpa sadar atau mungkin secara sadar. Dan ini menjadi sebuah hal yang harus kita refleksikan. Dan bagaimana Tuhan Yesus saat itu telah menyatakan teladan bagi kita. Kisah yang menerangkan bahwa Tuhan Allah hadir untuk semua orang tanpa dibatasi status sosial, harta kekayaan maupun agama. Di mana di dalam hal ini nyata di dalam pertolongan Tuhan Yesus kepada 2 orang yang kerasukan tadi. Dan kita saat ini sebagai pengikutnya dipanggil untuk meneladan pelayanan Tuhan Yesus. Mari saudara dan saya diingatkan, dan saya pun sendiri disadarkan bahwa terkadang mungkin kita seperti orang-orang di daerah Gadara itu yang mungkin tidak peduli, yang mungkin masih berpangku tangan, masih untuk diam untuk mau membantu. Bahkan masih mempertimbangkan harta benda, status sosial, batas-batas sosial ataupun agama atau kepercayaan. Mari saat ini Bapak Ibu terkasih, ini menjadi refleksi kita saat ini di tengah pandemi, di tengah-tengah dalam hal kita bergumul bersama dengan sesama di seluruh dunia oleh karena pandemi COVID-19. Menolong sesama menjadi panggilan kita saat ini, di dalam kita boleh menyatakan kasih Tuhan dengan cara membantu menolong mereka sejauh apa yang kita bisa. Sebagaimana teladan Tuhan Yesus, mari kita menolong sesama sebagaimana Tuhan telah memulihkan 2 orang yang kerasukan setan dan disembuhkan, dipulihkan. Di mana saat itu banyak orang yang tidak memperhatikan, tapi Tuhan Yesus menyatakan cinta kasih Allah sehingga adanya keselamatan dan pemulihan. Mari kita menolong sesama
seperti apa yang Tuhan lakukan. Amin. Saat teduh bagi kita.